Arthur, aku bilang cukup. Kau sudah keluar dari rencana awal kita, Will. Kau melihat dan mendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 42. Arthur merebahkan tubuh Bella di ranjang, dan diikuti dirinya yang ikut berbaring di sebelah wanita itu dengan posisi miring, dan tangan sebagai tumpuan kepala. Bella menoleh ke arah Arthur dengan kening berkerut. "Ada apa?" tanya Bella bingung. Arthur tidak menjawab, dan malah mengangkat tangannya dan menangkup wajah Bella, mengusapnya lembut. Iris biru lautnya terus menatap dalam iris coklat wanita cantik itu. Kening Bella tambah mengernyit, merasa sangat heran dengan sikap suami tampannya ini. Hening, kedua pasangan itu sama-sama terdiam. Yang terdengar hanya suara bising dari luar kamar dan juga suara angin yang bertiup. "Jika aku terlambat 1 detik saja, mungkin kerajaan ini sudah hancur dengan amukanku," Arthur bersuara, memecahkan keheningan antara keduanya. Bella kembali dibuat bingung. "Apa maksudmu?" tanya Bella heran. Arthur berdehem dan memasang wajah serius. Pria tampan itu merubah posisinya menjadi duduk. Matanya menerawang, jauh ke depan dan tidak menatap Bella lagi. Bella yang melihat Arthur pun ikut merubah posisinya. Wanita itu memegang pergelangan tangan yang sangat kekar itu dan menggoyangkannya pelan. "Ada apa denganmu?" "Menjauhlah dari Azura." "Hah?" Arthur menoleh dan memegang kedua belah pundak Bella. "Menjauhlah dari wanita iblis itu. Bella, dia bukan wanita baik. Dia mau berniat jahat padamu," tegas Arthur. Ini keputusan yang sangat tepat. Arthur harus menjauhkan Bella dari Azura, karena Arthur tahu jika wanita iblis itu akan kembali bertindak jika Bella masih bersikap seperti ini. "Apa maksudmu mengatakan itu? Azura adalah sahabatku. Tidak mungkin dia mau berniat jahat padaku," tukas Bella dan menatap Arthur tidak suka. Tepat sasaran. Arthur sudah menduga jika Bella akan bereaksi seperti ini. Memang sangat sulit menerima kenyataan jika orang yang sudah kau anggap sahabat akan mengkhianatimu. "Ini kenyataannya, Bella. Azura bukan wanita baik seperti yang kau lihat. Dia lebih buruk, bahkan sangat buruk. Semua kejadian yang menimpamu, dialah dalangnya. Sadarlah sayang, wanita yang kau anggap sahabat itu adalah orang yang berniat membunuhmu." Arthur mencengkram pundak Bella, sedikit terbawa emosi saat mengatakan itu. Bella terdiam sejenak. Wanita itu menatap lekat wajah Arthur dengan perasaan campur aduk. Setelah lama terdiam, tiba-tiba Bella tertawa seraya menyingkirkan tangan Arthur dari pundaknya. "Jangan bercanda suamiku. Tidak mungkin Azura mau mencelakaiku. Aku dengannya bersahabat baik. Jadi jangan mengarang cerita seperti itu," ujar Bella berusaha menghalau pikiran buruk mengenai Azura, sahabatnya. Arthur menatap Bella tajam dengan napas memburu. Tangan pria itu terkepal erat. "Sadar Bella, Azura tidak sebaik yang kau kira. Dia sangat licik. Dia ingin mencelakaimu. Bahkan tadi, dia menaruh racun naga hitam di bunga mawar yang ia berikan padamu. Jika aku terlambat sedetik saja untuk menghentikanmu menyentuhnya, kau bisa saja... Bahkan aku tidak sanggup meneruskan ucapanku." Arthur mengacak rambutnya frustasi. Kemudian, pria itu menatap Bella memohon.
Kumohon Bella, sadarlah. Azura Cukup, Arthur. Bella. Arthur, aku bilang cukup. Jangan meneruskannya. Cukup kau bilang. Arthur berseru keras. Sadarlah Bella, wanita yang kau anggap sahabat itu adalah orang yang menusukmu dari belakang. Penculikanmu tempo hari adalah rencana Azura. Dia tidak sebaik dari yang kau kira. Wajah polosnya itu hanya untuk menutupi kebusukannya. Bella tertegun saat Arthur berbicara dengan nada keras saat mengatakan keburukan Azura. Bella bisa lihat kebenaran dari semua ucapan Arthur. Mata Bella berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis. Azura adalah orang jahat. Bella tidak bisa mempercayai kebenaran ini. Pertemuan awalnya dengan Azura dan kepolosan serta keanggunan wanita itu sungguh telah menutupi sisi aslinya. Bella tertipu dengan topeng muslihatnya. Arthur. Bella menatap Arthur dengan mata berkaca-kaca. Azura jahat. Arthur langsung menarik tengkuk Bella dan mencium wanita itu. Bella tidak bisa membendung lagi air matanya. Kristal bening itu mengalir seketika. Dikhianati oleh sahabat sendiri sungguh sangat menyakitkan. Bella mengalungkan tangannya di leher Arthur dan membalas ciuman Arthur dengan kasar, seolah menyalurkan rasa kecewa, marah, dan sedihnya. Arthur membiarkan bibirnya berdarah karena ulah Bella, karena ia tahu jika wanita itu sedang tidak baik-baik saja. Zack keluar dari kamar mandi setelah membuang air kecil. Pria itu menggosokkan kedua telapak tangannya di sisi celana untuk mengeringkan kulit tangannya yang basah. Setelahnya, Zack melangkahkan kakinya menuju kembali ke penjara bawah tanah, tempat di mana Azura dikurung. Memang, Azura sudah dipenjarakan, karena sekarang kejahatannya adalah bukti yang kuat. Bahagia. Tentu saja Zack bahagia. Selama mengetahui kejahatan Azura, tangannya sungguh gatal untuk membunuh wanita iblis itu. Namun, kebahagiaannya hanya berselang beberapa detik saat seorang pengawal mengatakan hal yang sungguh membuat darah Zack mendidih. Tangan Panglima ST Moral itu terkepal erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Azura, wanita itu sungguh tidak bisa dipandang remeh. Ia sangat licik dan lincah. Seperti saat ini, wanita iblis itu bisa melarikan diri padahal penjagaannya sangat ketat. Azura sialan, aku akan membunuhmu sekarang juga. Seorang wanita dengan jubah hitam tengah menyeringai puas saat dirinya bebas dengan sangat mudah. Wanita itu adalah Azura, si gadis yang otaknya penuh rencana licik. Untungnya, aku selalu membawa serbuk ini. Azura tersenyum miring saat melihat kantung hitam yang berisi serbuk tidur. Ingat kan, serbuk ini yang digunakan Azura saat akan membunuh 2 tahanan penculikan Bella yang ditahan Arthur lalu. Sungguh, mereka semua sangat bodoh. Mereka pikir aku akan mudah tertangkap begitu saja. Azura tersenyum puas dan semakin mengeratkan jubah hitamnya. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup dengan tudung. Langkah Azura mengarah ke hutan dekat perbatasan ST Moral dan Torix. Ia ingin bertemu dengan seseorang yang dari awal sudah bekerja sama dengannya. Namun belakangan ini, kelakuan orang itu sungguh membuat Azura naik darah. Langkah Azura semakin dalam masuk ke dalam hutan. Hingga setelah lama perjalanan, Azura menghentikan langkahnya di depan pohon besar. Yang di bawah pohon itu terlihat seorang berjubah merah tengah berdiri membelakanginya. Azura tersenyum miring. Ternyata orang itu sudah tiba duluan dari dugaannya. Berarti burung gagak pembawa surat itu sangat cepat mendatanginya. Apa kabar Raja Torix? Azura menghampiri orang itu sembari bersedekap dada. Raja Torix, William, membalikkan tubuhnya menghadap Azura dengan wajah datar. Azura yang semula tersenyum miring langsung mendatarkan wajahnya. Matanya menatap tajam ke arah William. Kau sudah keluar dari rencana awal kita, Will.
Azura berdecak, wajahnya semakin datar. Mengapa kau tidak lagi bergerak sesuai rencana? Apa kau sudah menyerah mendapatkan wanita sialan itu? Tanya Azura. William meresponnya dengan mengangkat kedua alisnya, kemudian mengedikkan bahunya acuh. Azura yang melihat itu semakin dibuat geram. Jangan bercanda, Will. Kau tahu, sekarang semua rencana yang kita susun telah hancur. Aku sudah ketahuan dan tertangkap. Untungnya aku bisa melarikan diri. Ujar Azura yang diakhiri decakan kesal. William mendengus dan tersenyum tipis. Baguslah kalau sudah hancur. Ujar William dan menatap Azura malas. Azura melotot mendengar itu. Apa katamu? William kembali mengedikkan bahunya. Aku sudah malas mengejar istri orang, kata William. Azura yang mendengar itu mendengus pelan dan terkekeh kecil. Wanita itu mendekati William dan mengalungkan tangannya di leher William dengan gerakan erotis. William meresponnya dengan alis terangkat sebelah dan hanya membiarkan wanita itu mendekatkan diri ke tubuhnya. Jangan bercanda, Will. Ujar Azura dengan tatapan tajam saat menatap William. William terkekeh. Aku tidak bercanda, Mel. Kau tahu, mengejar istri orang itu sungguh melelahkan. Maka dari itu, aku memilih berhenti saja. Balas William seraya memainkan jari telunjuknya di wajah Azura. Azura memutar bola matanya malas dan wajahnya kembali datar. Kau merasa lelah atau kau sudah jatuh hati pada adik Arthur, Evelyn? William hanya mengedikkan bahunya kembali. Jari telunjuknya berhenti bergerak saat berada di jidat Azura. Mengapa tidak menjawab? Berarti benar kan? Jika kau sudah jatuh hati pada pesona Evelyn dan melupakan Arabella? Tanya Azura yang semakin mengeratkan pelukan tangannya di leher William. William hanya bergumam tidak jelas seraya mengganti posisi tangannya dan menempatkannya di pinggang Azura. William memeluk pinggang Azura hingga tubuh wanita itu semakin menempel pada tubuhnya. Mengapa kau ingin tahu? Sebaiknya kau pikirkan saja nasibmu sekarang. Tidak usah mempermasalahkan diriku. Balas William. Azura mendengus dan tersenyum miring. Kita sudah bekerja sama, Will, dan rencana yang kita buat dari awal harus terpenuhi. Kau harus mendapatkan wanita sialan itu dan aku mendapatkan Arthur. Azura berucap dengan nada pelan namun tegas. William berdecak. Dari awal, aku tidak benar-benar mau bekerja sama denganmu, Mel. Aku hanya ingin bersenang-senang saja dengan mau bekerja sama denganmu. Jawab William. Dan sekarang, aku sudah tidak memperdulikan kerjasama itu. Aku sudah malas mengejar Arabella yang mempunyai status sebagai istri Arthur, musuh kerajaanku sendiri. Azura kembali berdecak. Dugaanku memang benar. Kau sudah jatuh hati pada Evelyn. Kau telah berubah, Will. Aku tahu jika kau sangat mencintai wanita sialan itu sebelum bertemu dengan Evelyn. William berdecih. Tahu apa kau tentangku dengan Evelyn? Azura memutar bola matanya malas. Kau tahu, Will, aku selalu memperhatikan dirimu saat menyelinap masuk ke istana dan selalu berusaha bertemu Evelyn. Ujar Azura. William tertawa kecil. Kalau sudah tahu, mengapa masih mau mengajakku bekerja sama? William bertanya dengan alis terangkat sebelah. Azura memiringkan kepalanya dan menyeringai. Kau memang harus bekerja sama denganku, Will. Rebut Arabella dari Arthur seperti rencana awal kita. Jika tidak, aku akan mencelakai pujaan hati barumu itu. Ancam Azura seraya mendaratkan kecupan singkat di sudut bibir William dan menjauhkan diri dari Raja Torix itu. William menatap Azura datar, namun tangannya terkepal erat di sisi tubuh. Baiklah, aku pergi menyelamatkan diri dulu. Ingat rencana kita, Will. Aku akan kembali lagi setelah situasi dirasa aman. Ujar Azura seraya mengulurkan tangannya dan mengusap dada bidang William. Rebut Arabella dari Arthur. Jika tidak,
kau akan melihat jasad Evelyn dengan mata kepalamu sendiri." Setelah mengatakan itu, Azura langsung bergegas pergi dan masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan untuk bersembunyi sebentar dan menyiapkan rencana lagi. Selepas kepergian Azura, William berdecak kesal seraya mengelap sudut bibirnya dengan punggung tangannya secara kasar. Raja Torix itu membalikkan tubuhnya hendak kembali ke wilayahnya. Namun, langkah kakinya terhenti saat mendengar bunyi kayu yang patah. William langsung kembali berbalik untuk menoleh ke sumber suara. Seketika, tubuhnya menegang saat melihat seorang gadis cantik yang tidak sengaja menginjak ranting tadi. "Evelyn?" Wajah terkejut William tidak bisa disembunyikan. Otaknya mulai menerka-nerka. Apa gadis itu melihat interaksinya dengan Azura tadi yang terlihat sangat intim? Tunggu, mengapa William menjadi sangat takut sekarang? Seperti seorang kekasih yang terpergok selingkuh. Evelyn menggelengkan kepalanya dan membekap mulutnya sendiri. Ia sudah lama berada di situ dan mendengar serta melihat semua yang mereka lakukan. Mulai dari awal, Evelyn sudah mengikuti Azura dari istana karena melihat gelagat wanita itu yang sangat mencurigakan. Karena penasaran, Evelyn terus mengikutinya dan Evelyn sangat terkejut saat melihat Azura bertemu dengan William dan mendengar semua penuturan Azura. Sekaligus melihat interaksi keduanya yang terlihat sangat intim. Bahkan, Evelyn bisa melihat jelas saat Azura mengalungkan tangannya di leher William dan William yang balas memeluk pinggang Azura. Entah mengapa hati Evelyn merasa sakit saat melihat itu. Apalagi saat Azura mencium William. Evelyn sungguh tidak suka. Evelyn tidak menyangka jika Azura adalah dalang dari semuanya. Selama ini Evelyn merasa bersalah karena telah menaruh curiga pada Emily, dayang kakak iparnya. "Evelyn?" William langsung menghampiri Evelyn dan memegang kedua pundak gadis itu. "Kau melihat dan mendengar semuanya?" tanya William. Evelyn berdehem. "Ternyata Mel adalah Azura. Aku tidak menyangka. Selama ini aku telah salah mencurigai orang," ujar Evelyn seraya menjingkirkan tangan William dari pundaknya. William berdecak. "Apa kau melihatku dengan Azura tadi?" William bertanya pelan, namun tersirat nada panik di dalamnya. Evelyn mengangkat sebelah alisnya. "Aku punya mata, jadi aku bisa melihat kalian yang sedang bermesraan, berpelukan, dan berciuman." Evelyn memalingkan wajahnya, berusaha untuk tidak menatap wajah William. William tertegun saat mendengar nada suara Evelyn yang tampak tersirat nada cemburu. "Maaf," lirih William seraya menangkap wajah Evelyn dan menuntunnya agar kembali menatap ke arahnya. "Aku bisa menjelaskannya. Yang kau lihat tadi," ucapan William terhenti saat Evelyn menyelanya. "Mengapa kau harus menjelaskannya? Kau punya hak berdekatan dengan siapapun dan itu tidak ada urusannya denganku," jelas Evelyn. "Ya, kecuali kau berdekatan dengan Kak Bella, maka kau akan berurusan denganku." William mengatupkan bibirnya, merasa bingung harus membalas apa. Benar juga, ia tidak mempunyai hubungan dengan Evelyn dan ia berhak berdekatan dengan siapapun. Tapi, mengapa William merasa bersalah pada Evelyn? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.